untuk mempertahankan kekuasaan mereka lah misalnya, atau bahkan bisa saja lobby-lobby yang bersifat dengan akademis. Jadi misalnya ada orang dia S3 cepet, dari mana entahlah, itu sudah masuk gratifikasi dong. Jadi dia proses pemanu itu uang siapa kan? Kalau bukan uang rakyat. Nah itu tadi, ya itulah acap kali memang dari ribuan orang-orang pintar di parlemen itu nggak tahu, entah sistem yang salah kah atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwah fillah sekalian, Ana ucapkan selamat datang di channel Lembaga Dakwah Mahasiswa LDK FISIP Unmul, ramah dan bersahabat. Ya teman-teman, kali ini sebagai episode pertama di podcast kita yang bernama Power, yaitu podcast dakwah bersama, kita akan membahas tentang bagaimana Islam memandang politik modern di Indonesia. Kali ini saya akan mendatangkan salah satu pemateri dari alumni LDK FISIP Unmul yang berada sekarang di Pusdima sebagai Kepala KPSDM Pusdima Unmul, yaitu Bang Nur Rohim dari Angkatan 21 Administrasi Publik. Jadi Bang, kita tahu sendiri kalau dalam Islam itu kan semua aspek itu benar-benar diatur kan Bang. Kita contoh aja di politik ya, dalam surah Al-Maidah ayat 8 itu, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan juga ada dari surah Asy-Syura ayat 38, dan bagi orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Nah ini kan itu sudah termasuk dalam hal-hal politik yang mana kita tuh mencapai sebuah tujuan dengan memengaruhi orang-orang gitu Bang. Jadi menurut Abang nih, secara pandangan umum aja supaya warga tahu bagaimana politik Indonesia bagaimana, apalagi kan sekarang politik modern tuh kan pasti berhubungan dengan kampanye, pemilu gitu Bang. Jadi menurut Abang nih, politik modern tuh apa sih bedanya dengan politik tradisional gitu, ya, yang setidaknya antum tahu gitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mungkin Ana perkenalan diri dulu. Nama Ana Muhammad Nur Rohim dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2021. Mengenai politik modern dan politik tradisional, itu dua hal yang berbeda, akan tetapi saling berkaitan. Karena tidak ada mungkin politik modern sebelum ada politik tradisional. Mungkin politik tradisional ini adalah suatu di mana mungkin Ana sedikit menjelaskan apa itu politik deh. Secara singkat aja, politik itu adalah bagaimana cara kita mempertahankan, merebut kekuasaan, menggapai kekuasaan, serta mempertahankan kekuasaan. Jadi politik tradisional ini adalah sudah ada, jadi politik ini sudah ada sejak manusia itu ada. Entah itu interestnya entah mencari makan, mencari tempat tinggal, mencari sumber, intinya adalah berkaitan tentang sumber daya biasanya. Akan tetapi politik tradisional ini kerap kali berkaitan tentang norma-norma biasanya, norma-norma yang mengikat, dan juga biasanya itu susunan dalam kepemimpinannya biasanya itu bersifat hierarki. Contohnya adalah di kerajaan. Jadi politik tradisional ini kerap kaitannya dengan politik itu, kekuasaan itu biasanya dikuasai oleh segelintir orang. Jadi elit-elit masyarakat ini yang memiliki tanah, yang memiliki sumber daya lah, menjadi orang yang mampu mempengaruhi atau mengatur masyarakat seperti itu. Dan biasanya kerap kaitannya dengan norma-norma adat istiadat. Jadi politik tradisional itu biasanya bersifat lebih kaku biasanya, karena suara masyarakat itu tidak terlalu didengarkan, tapi adalah yang dipakai adalah suara contohnya orang yang memiliki, contohnya kepala suku, orang yang memiliki kedudukan. Jadi politik tradisional ini saling berhubungan, terus berkaitan, karena banyaknya masyarakat setelah banyaknya periode-periode masa dari sejarah manusia, timbullah masyarakat itu merasa kayak sistem yang ada ini tidak adil bagi mereka. Contohnya itu pertama kali di sejarah revolusi Prancis. Jadi setiap raja-raja di Eropa itu ada namanya raja-raja di Eropa itu saling berkaitan gitu. Jadi para bangsawan-bangsawan yang menguasai Eropa itu saling satu garis keluarga yang sama. Contohnya Raja Belanda dengan Raja Prancis itu ada hubungan keluarga seperti itu. Dan juga karena masyarakat ini merasa tidak adil, contohnya itu masyarakat tidak
didogma oleh pada zaman kegelapan, didogma oleh pada saat itu adalah dogma agama, maka pada saat itu dan masyarakat itu tidak mempunyai tanah, jadi mereka itu hanya kerja seperti sapi perah gitu. Jadi kehidupan mereka itu hanya diatur oleh para elit bangsa mungkin, dan juga kita harus menghormati mereka karena ada teori mengatakan bahwa mereka ini adalah salah satu perantara dari penjawantahan Tuhan gitu. Jadi mereka ini raja-raja itu adalah salah satu wakil Tuhan. Nah, hal-hal kayak gitulah, jadi mereka ini mau nggak mau taat kepada pemerintah. Jadi bukan pemerintah sih, kepada raja. Dan juga penting sekali kalau misalnya kita kekuasaan itu hanya bersifat kepada satu orang berpusat, kerap terjadinya korupsi gitu. Korupsi dalam artian bukan hanya kita mencuri uang aja, tetapi korupsi itu tentang berdedasi moral, kita tidak mensiksa masyarakat, seperti hal-hal seperti itulah. Jadi korupsi itu, jadi karena raja ini memiliki kekuasaan yang terpusat, tidak ada yang lawannya, tidak bisa di-balance, tidak bisa di check and balance lah. Maka kalau kata Lord Acton itu, kekuasaan itu cenderung cenderung korup, sedangkan kekuasaan absolut itu cenderung sudah pasti korup. Nah, jadi timbullah keresahan pada masyarakat itu, jadi adanya revolusi Prancis. Jadi ada namanya itu istilah, kalau jokesnya itu adalah pekan raya Prancis lah. Jadi para raja-raja, para bangsawan ini karena kemarahan masyarakat yang mereka itu banyak merugikan masyarakat, maka masyarakat itu timbul namanya revolusi. Jadi mereka ini meminta bahwa sistem feodal ini dihapuskan seperti itu. Jadi ada konsepnya yang kata John Locke itu ada, jadi kekuasaan ini karena tidak boleh absolut dipegang satu pihak, maka dibagilah 3, yaitu yudikatif sebagai pengawas atau penegak hukumnya. Pencabut hukumnya lah, atau yang menjaga konstitusi, dan juga eksekutif yang menjalankan undang-undang atau menjalankan peraturan-peraturan, sedangkan legislatif itu yang membuat undang-undang seperti itu. Mungkin itulah penjelasannya. Jadi proses modern itu terciptalah negara-negara teritorial, dan sistemnya itu adalah sistem bagaimana masyarakat itu mempunyai suara. Jadi masyarakat itu diberi suara dalam setiap pemikiran itu mereka ada suara ke pemerintah seperti itu. Jadi sistemnya itu kalau kata Habermas itu teori deliberatif. Jadi sebelum kita membuat keputusan itu kita harus mendengarkan seluruh pihak seperti itu. Dan juga sistem modern ini kerap kaitannya dengan pemerintah itu harus punya namanya input legitimasi. Input legitimasi itu adalah government by the people. Jadi government dari rakyat. Maksudnya di sini adalah rakyat diberikan kebebasan untuk mau dicalonkan diri, dan juga masyarakat berhak untuk memilih orang seperti itu. Yaitu contohnya pemilu tadi bisa dengan musrembang dalam kalau di Indonesia ya. Dan juga ada namanya output legitimasi, yaitu government for the people. Jadi pemerintah itu untuk rakyat, untuk masyarakat. Jadi hasil dari pemerintah itu contohnya adalah pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, serta jaminan kerja yang layak. Jadi pengangguran itu berkurang seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Oke, berarti bisa disimpulkan dari pernyataan dari Bang Rahim tadi, kalau politik tradisional itu sangat-sangat terikat ya dengan monarki dan feodalisme. Sedangkan modern ini kan sekarang lebih demokratis, karena semua hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintahan itu dipegang oleh rakyat, karena kan kita menganut dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Jadi dengan adanya politik modern ini memang diharapkan rakyat itu bisa sejahtera lah, supaya pemerintah itu tahu kalau mereka itu juga berasal dari rakyat. Tapi gini Bang, walaupun mungkin secara teorinya tuh politik modern ini lebih demokratis, tapi kita lihat sendiri kan dalam fenomena-fenomena politik ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menyelewengkan kekuasaan demi kebertahanan langsungnya jabatan mereka. Sepertinya contoh banyaknya seperti money politik gitu, yang memberikan serangan fajar, apalagi saat pemilu itu lagi tinggi-tingginya. Belum lagi kalau misalnya ada lobby-lobby yang bersifatnya itu untuk mempertahankan kekuasaan mereka lah misalnya, atau bahkan bisa saja lobby-lobby yang bersifat dengan akademis. Jadi misalnya ada orang dia S3 cepet, S3-nya cepet, padahal secara runtutan alurnya itu harusnya nggak secepat itu. Jadi menurut Abang nih, fenomena politik yang penting banget menjadi perhatian warga Indonesia supaya mereka tuh tidak apatis lagi terhadap
dunia perpolitikan. Walaupun kita memang tidak diajarkan untuk politik praktis, tapi kita harus mengetahui lah seberapa pentingnya sih, seberapa sentralnya itu politik, terutama di politik modern ini, Bang. Menurut Bang Rahim gimana itu? Ya, baik, terkait fenomena yang terjadi kenapa masyarakat kita acap kali apatis, itu tadi mindset masyarakat kita politik itu hanya bersifat kampanye, bersifat partai, padahal politik itu tadi tentang pendidikan. Kita ini berasal dari apa ya namanya, dari proses politik, dari hasil politik kita tuh yang kita rasakan. Jadi masyarakat itu acap kali kurang paham, ada yang konotasinya kayak masyarakat tuh ngomong gini, siapapun presidennya sama aja, aku hidup gini-gini aja. Nah itu tadi, mereka tidak sangka, tidak menyadari bahwa sendi-sendi kehidupan mereka itu berasal dari keputusan politik. Nah, contohnya money politik itu. Nah itu tadi karena kita sistemnya demokratis ya. Sistem demokratis ini datang dari Barat. Dan itu pun demokrasi ini sudah banyak dikritik oleh filsuf-filsuf zaman dulu, Socrates. Jadi demokrasi ini bersifat mayoritas sebenarnya. Tirani mayoritas, sudah pasti teori mayoritas. Jadi orang yang disukai aja yang bisa jadi pemimpin. Paham nggak? Jadi contohnya salah satu pemimpin yang brandingnya itu baik, ya brandingnya itu entah mereka ngomong apa, intinya menyenangkan masyarakat lah, tanpa ada entah itu bukan sistem meritokrasi. Jadi masyarakat tuh nggak ngelihat keahlian dia, cuman ngelihat dia nih disenangi masyarakat. Nah itulah kalau sudah dikritik sama Socrates. Dan juga demokrasi ini apakah sesuai dengan nilai Islam? Nah belum, kita kaji lagi ya ini. Demokrasi itu misalnya kata-kata di mana suatu revolusi Prancis itu ada kata-kata begini, yang juga sering diteriakin juga sama aktivis-aktivis saudara-saudara kita di eksternal, misalnya itu pas saat demo itu Vox Populi Vox Dei, yaitu suara rakyat suara Tuhan. Nah apa, bayangkan kita misalnya aktivis dakwah Islam nih, misalnya suara rakyat itu yang masyarakat itu yang tidak apa ya, kalau misalnya suara mayoritas dibilang suara Tuhan, itu sama sekali kalau bagi kita, bagi mahasiswa muslim, bahkan seorang muslim sendiri, dari kalimat itu sudah bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena di Islam, di Quran sendiri tuh janganlah kalian mengikuti sebanyak orang, itu maksudnya jangan mengikuti mayoritas masyarakat, mayoritas orang, karena di dalam situ ada yang namanya pasti sesat katanya. Nah mungkin itu ya, mungkin Ana lupa artinya gimana, intinya itulah. Jadi janganlah kalian mengikuti sebagian orang, bahkan kebanyakan orang seperti itu. Jadi suara rakyat suara Tuhan itu sudah bermasalah dari awal, dan juga kalau dikaji sangat benar sudah bermasalah bagi sistem Islam. Karena kita udah terlanjur ya di negara ini, terlanjur contohnya money politik tadi, masyarakat itu acap kali suara-suara mereka tuh, hak-hak mereka itu dibeli dengan cara instan 300.000 misalnya, dan itu dibayar dengan penderitaan mereka setelah 5 tahun. Karena itu tadi sistemnya itu orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang hanya memikirkan sumber daya, yang jadi mendapatkan legitimasi di parlemen gitu, contohnya di legislatif atau enggak di eksekutif, contohnya presiden, gubernur, wali kota. Nah permasalahannya adalah itu tadi, saat merumuskan kebijakan itu apakah kebijakan itu hanya berlaku kepada hanya merugikan masyarakat, dan tentu saja tidak. Contohnya rancangan undang-undang TNI yang bahkan hari ini sudah disahkan oleh Presiden Prabowo, dan sudah banyak dari beberapa pihak itu sudah berteriak sana sini, tetapi tidak diidahkan kan. Karena itu tadi, kalau misalnya kita balik misalnya kalau saya jadi pemerintah ya, ini tadi konsekuensi dari Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan. Jadi mereka itu sudah dilegitimasi loh, sudah masyarakat. Jadi salah masyarakat sendiri. Jadi pemerintahan pada hari ini adalah mencerminkan pemilih kemarin. Nah dan juga di wakil-wakil rakyat kita itu dalam merumuskan kebijakan itu acap kali hanya memikirkan segelintir orang aja gitu, elit-elit politik aja, atau elit-elit contohnya oligarki ya. Jadi contohnya undang-undang Minerba cepat tuh mereka, undang-undang TNI cepat tuh mereka. Cuman jadi kalau urusan, ada anekdot lucu, kalau urusan mata air tuh mereka lambat gitu. Urusan mata air itu maksudnya urusan sumber daya alam, mereka laju. Cuman kalau urusan air mata, urusan tentang penderitaan rakyat, mereka pasti lambat. Contohnya bikin rancangan undang-undang di hotel dan di luar hari jam kerja. Dan itu kan bermasalah. Rajin betul wakil rakyat kita ini bekerja di luar jam kerja, bahkan bukan di parlemen, bukan di gedung DPR, malah di hotel.
Oke, dia mengatakan mereka itu bukan menggunakan uang rakyat lah. Maksudnya mereka tuh nyewa hotel dengan uang, adalah uang dari mana entahlah. Itu sudah masuk gratifikasi dong. Jadi dia proses pemanu itu uang siapa kan? Kalau bukan uang rakyat. Nah itu tadi. Ya itulah acapkali memang dari ribuan orang-orang pintar di parlemen itu nggak tahu, entah entah sistem yang salah kah, atau orang-orang yang dipilih atau orang-orang yang kita coblos kemarin itu emang nggak mengerti atau tidak tidak kurang empati lah, dalam tidak sadar akan kekuasaannya dia gitu. Dan juga terkait penting sekali kita jangan sampai kita apatis gitu, karena siap keputusan-keputusan dari pemerintah itu berlangsung dan hasilnya itu pasti berdampak pada kita. Makanya kita sebagai mahasiswa nih penting sekali kita banyak membaca, banyak baca Quran lah, banyak mentadaburi Al-Quran, banyak setelah kita jadi orang-orang pilar bangsa, jadi kita punya integritas gitu. Contohnya karena ada istilah begini, politik itu buruk misalnya. Emang kalau kita berbisnis emang udah pasti baik? Enggak juga kan? Jadi setiap tempat yang kita tempati tergantung diri kita sendiri, apakah kita punya integritas kah, atau punya kita harga diri kah, atau bagaimana kita mencegah yang namanya tetap menerapkan namanya amar ma'ruf nahi munkar di LDK kan ya, yaitu menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apalagi kemungkaran di negara kita sendiri ini salah satu yang wajib kita lawan gitu. Mungkin itu jadi penjelasan dari saya. Iya, terima kasih Bang Rahim. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwasanya politik sendiri itu sebenarnya di dalam Islam itu harus bersesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan juga harus ada namanya asas keseimbangan. Karena kalau kita balik kepada Vox Populi Vox Dei, suara rakyat dan suara Tuhan, berarti sebenarnya suara mayoritas. Karena padahal kan sebenarnya yang jadi penunjangnya itu nggak selalu mayoritas, padahal di bawah-bawahnya masih banyak yang berteriak lah untuk minta tolong. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwasannya rakyat juga tidak selalu benar, apalagi pemerintah. Namun karena begitu tergiurnya ya dengan uang dan kekuasaan, maka banyak sekali manusia yang ikut banget terhadap arus politik ini. Makanya kalau ditanya apakah yang salah orangnya atau sistemnya, itu bisa keduanya. Karena kalau di sistemnya sendiri itu kan dibangun sama orang-orang terdahulu yang benar-benar dari awal pembangunannya. Karena sudah terbangun, orang-orang lain meneruskan terbawa arus, dan akhirnya terulang-ulang seperti itu. Jadi makanya kenapa orang yang awalnya itu idealis terhadap suatu sistem pemerintah akhirnya ikut terjuga kan. Banyak kok aktivis-aktivis, kita lihat saja pada aktivis-aktivis 98 yang dari Budi yang berada Fahri Hamzah. Iya, karena itu adalah salah satu contoh bagaimana politik bisa membawa orang ke dalam arus yang begitu terjang. Jadi, nah, dengan adanya banyak sekali fenomena-fenomena yang di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan dan di dalam rakyat sendiri, tapi kita walaupun sudah memberikan edukasi terhadap bagaimana pentingnya politik, banyak sekali masyarakat yang masih tetap tutup mata karena memang mereka tuh saking nggak menganggap politik itu penting, mereka lebih menganggap kebutuhan itu penting. Padahal politik sama kebutuhan itu benar-benar berhubungan, apalagi kalau misalnya itu jatuh ke dalam kebijakan. Kita ambil aja contoh pada gas LPG 3 kilo itu yang dibilangnya tes ombak itu. Padahal kan itu kebutuhan rakyat yang paling mendasar. Sebelumnya kita tarik juga itu minyak. Yang saya curigai memang waktu itu, kenapa di saat minyak langka kok tiba-tiba ada minyak kita? Padahal kan kalau secara produsen juga nggak mungkin kan, karena kan semua minyak itu pasti dalam satu importir. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang masih saya belum bisa pecahkan gitu. Nah, dari banyaknya masalah-masalah entah di politik, entah di kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan kebijakan dan pemerintah. Jadi ini sebagai pandangan Abang nih. Di balik gejolaknya politik yang ada di Indonesia, pasti masih ada beberapa lah yang masih yakin bahwa politik itu kotor, jelek kan. Padahal kan kita tahu sebenarnya nggak begitu kan. Tapi kita harus bisa meyakinkannya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa meyakinkan kita bahwa politik itu adalah sentral kehidupan kita, walaupun dalam politik modern ini yang sering dipaparkan adalah pemilu dan kampanye. Padahal politik yang sesungguhnya adalah bagaimana orang atau kelompok mempengaruhi kelompok lain untuk bisa mencapai tujuan yang mulia, seperti pemenuhan kebutuhan, pemenuhan kesehatan, pendidikan gitu Bang. Ya,
seperti yang Ana udah sebutkan tadi ya, karena itu tadi banyak orang yang skeptis terhadap politik karena politik itu kotor misalnya. Itu tadi Ana balik lagi, apakah bisnis itu udah pasti baik, atau apakah kita menjadi guru udah pasti tidak ada keburukan di situ, bukan dalam artian mencoreng cita guru ya, cuman itu tadi di mana kita ditempatkan itu, misalnya kita tidak punya integritas udah pasti buruk gitu. Itu lagi politik. Cuman kalau politiknya emang rawan, contohnya di parlemen kita, contohnya undang-undang PPRT, rancangan undang-undang PPRT itu udah 19 tahun, rancangan undang-undang masyarakat udah lama sekali. Nah itu tadi, kalau misalnya urusan penderitaan masyarakat itu pemerintah kadang tidak ada langkah konkret. Itu tadi karena pemerintah itu mindsetnya itu adalah mindset kalau di administrasi publik itu ada namanya konsep new public service. Jadi jadi pemerintah ini adalah pelayan masyarakat. Nah, sedangkan di negara kita kan lucu juga kan, negara kita malah kita yang melayani pemerintah atau itu tadi. Padahal kita yang ngasih pajak ke mereka ya. Iya, itunya mereka itu ya, padahal mereka itu adalah perpanjangan rakyat dah. Karena rakyat itu melegitimasi mereka, mengamanahi mereka untuk supaya mengurus urusan umat gitu. Nah itu. Dan juga di masyarakat Islam sendiri pun sistem yang terjadi adalah sistem sekuler gitu. Maksudnya sekuler dalam sini adalah beberapa masyarakat, bahkan mahasiswa Islam sendiri pun berpandangan bahwa agama itu tidak bisa mencampuri urusan politik. Contohnya adalah kalimat buat apa sih agama ini dipolitik-politikan, padahal udah jelas kalau Islam sendiri itu konsepnya adalah Islam itu adalah masuk kalian di Islam secara menyeluruh, secara kafah. Jadi urusan politik, urusan ekonomi, urusan kita berhubungan muamalah dengan orang, muamalah dengan negara-negara lain, itu pasti sudah diatur pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, akan tetapi orang-orang Islam sendiri pun bahkan merosting negaranya sendiri gitu, merosting agamanya sendiri. Buat apa sih menggabung-gabungkan agama ke politik? Nah, itu tadi kurangnya edukasi, kurangnya tokoh-tokoh agama udah banyak. Intinya masyarakat kita ini karena jauh dari Islam itu sendiri, maka jadi melihat Islam ini hanya berpatok pada ibadah-ibadah aja. Contohnya hanya berpatok pada di masjid. Padahal Islam tuh kita diatur, kita sebelum tidur tuh ada namanya baca doa, bercermin tuh ada baca doanya. Ke rumah juga ke rumah ada baca doanya. Naik motor ada baca doanya. Bertetangga ada cara-caranya. Masuk ibadah ada doanya juga. Membangun rumah tangga ada tata caranya, apalagi membangun urusan umat, contohnya politik. Ini kalau masyarakat kadang urusan umatnya adalah urusan yang sangat mulia. Karena itu kalau misalnya Islam tidak mengatur itu, apa bedanya kita dengan negara-negara lain? Kalau Indonesia ini kan dalam tanda kutip ideologinya kan Pancasila, terus turunan dari itu adalah konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 45. Kalau di 4 pilar tuh itulah Undang-Undang 45, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sama Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di Islam sendiri kan udah jelas. Jadi seharusnya tuh, dan juga kadang mahasiswa-mahasiswa sekarang nih terlalu tanpa dasar akidah yang tanpa filter lah, akidah yang kuat. Contohnya baca-baca buku-buku sosialisme atau buku-buku marxisme, buku-buku liberal, buku-buku fasisme, buku-buku dari isme-isme dari barat lah, atau isme-isme dari Cina atau dari manapun itu, acap kali ditelan mentah-mentah tanpa filter. Dan isme-isme itulah yang menilai agama Islam. Seharusnya Al-Quran dan Sunnah atau agama Islam lah pemikiran Islam itu adalah ideologi sudah. Jadi seharusnya Islam sendirilah yang menilai isme-isme ini. Jadi kita cuma mengambil baiknya dari mereka, terus asalkan sesuai dengan Al-Quran, terus kita buang buruknya agar melayani, agar kita dapat bertindak untuk kesejahteraan umat seperti itu. Nah, kalau misalnya dibilang politik itu tadi, makanya itu tadi sistemnya udah salah, masyarakat mindsetnya udah salah, dan juga jauh dari pandangan Islam itu sendiri. Padahal Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi udahlah kita lah di masa depan kita misalnya bukannya anak mau merusak sistem ya, karena udah terlanjur juga sih sistem demokrasi ini. Jadi kita bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat bahwa pemilihan yang kita lakukan itu, yang pemilihan 5 tahun itu pasti berdampak. Nah itu tadi kenapa banyak sekali banyak yang golput ya, karena itu tadi, karena ngerasa politik ini udah kotor gitu.
Padahal politiknya adalah urusan umat, urusan pendidikan kita, pendidikan anak-anak kita, urusan kita urusan kita jalanan sana, maksudnya intinya infrastruktur yang ada itu karena proses politik. Nah, penting sekali kita tekankan bahwa kita menjadi mahasiswa yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kita harus berpegang kepada prinsip-prinsip agama Islam lah. Contohnya di ADK ini kan udah jelas gitu arahnya kemana. Jadi penting sekali kita tekankan bahwa politik itu sistem yang gimana ya, mau nggak mau kita sebagai umat muslim kita harus menyelamatkan sebagaimana caranya kita ikut terlibat lah dalam kesejahteraan umat agar umat ini tidak mengalami penderitaan-penderitaan yang sudah berlarut-larut lah. Begitu sederhana. Ya, jadi bisa kita asumsikan bahwasannya kenapa di Indonesia sendiri masih menganggap politik itu kotor. Itu sama halnya seperti Indonesia itu memandang Islam. Indonesia itu hanya memandang Islam sebagai ritual. Padahal Islam itu juga sama seperti politik sentral kehidupan yang benar-benar mengatur semua kehidupan kita. Dari kita makan, tidur, berkegiatan. Tapi ketika kita misalnya nih menegur seorang muslim bahwasanya itu perbuatan yang tidak sesuai dengan agama. Misalnya aja dengan pesantren-pesantren yang ternyata salah dari agamanya, seperti film Walid juga itu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tapi kita malah dengar, kenapa kamu mengganggu kiai-kiai saya, kenapa kamu mengganggu idola saya, memangnya kamu bisa kayak gitu. Padahal secara kita jelaskan juga dari ayat Al-Quran, hadis, dan ijma ulama, itu tidak sesuai. Itulah kenapa di Islam itu bukan hanya mereka tidak melek politik, mereka juga tidak melek dengan agamanya sendiri. Betul. Karena mereka itu terlalu terfokus sama ritual dan juga karena pengaruh dari akulturasi budaya yang terjadi pada zaman-zaman kerajaan, yang mana apalagi di kerajaan Jawa dan kerajaan Banjar itu benar-benar kental banget budayanya. Di sini saya tidak menyinggung sara, maksudnya itu tidak mau menghina agama ras manapun, tapi memang itulah sebenarnya fakta yang terjadi. Seperti contohnya aja kita selamatan yang 1 hari, 3 hari, 7 hari, 100 hari, itu sebenarnya budaya. Tapi doanya itu yang agama. Jadi sebenarnya itu sebenarnya jeleknya Indonesia dalam berpolitik dan dalam beragama. Mereka itu sama-sama hanya memahami secara kasat mata saja. Maksudnya itu secara misalnya di agama itu secara ritualnya, dan politik itu secara bagaimana mereka berkampanyenya. Padahal secara kita lihat lebih dalam, kita pelajari bagaimana pandangan-pandangannya di Islam, pandangannya di Barat, tidak ada sebenarnya, bukan tidak ada, tapi sebenarnya lebih ke mengarah bagaimana politik itu bisa membawa masyarakat kepada tingkat kepuasan dan kesejahteraan yang lebih bagus. Karena memang pada dasarnya politik itu demokrasi dan juga membagi-bagi bagaimana ideologi-ideologi yang muncul itu sebenarnya muncul karena demokrasi dan politik itu sendiri. Contoh, Marxisme, sosialisme, dan juga fasisme, feodalisme itu kan muncul karena bagaimana kebutuhan dan bagaimana pemikiran-pemikiran yang berada di dalam birokrasi pemerintah dan masyarakat saat itu. Makanya kenapa waktu kita dijajah sama Belanda itu benar-benar kental feodalismenya. Jadi itulah jeleknya politik dan agama di Indonesia. Dengan begitu kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya politik modern itu adalah politik yang bersifat keberlanjutan, sinkron akan perubahan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Tapi di Indonesia sendiri sudah menggunakan politik modern. Kita lihat bagaimana pemerintah kita setelah memulai teknologi sebagai alat untuk kelancaran birokrasi masyarakat dan kepentingan mereka sendiri. Nah, tetapi di dalam Islam sendiri, teman-teman, Islam itu sangat berperan penting dalam politik modern di Indonesia sebagai acuan pedoman moral, yaitu untuk membantu penguasa politik untuk membuat kebijakan yang pro rakyat dan pro terhadap kebutuhan-kebutuhan dari segi moralitas. Tanpa Islam, mungkin penguasa politik dalam membuat regulasi akan kekurangan dari sisi moral dan birokrasi mereka akan rusak. Karena di Islam sendiri kita sudah diajarkan bagaimana asas keseimbangan. Kita juga kan tidak boleh terlalu terpaku terhadap akhirat karena kita juga menabungnya di dunia. Banyak sekali di Indonesia itu yang
terlalu memikirkan akhirat, akhirnya dunia ditinggalkan, akhirnya keluarga mereka terbengkalai, bahkan diri mereka sendiri terbengkalai. Itulah kenapa di dalam Islam sendiri kita tuh diajarkan untuk cara menjadi muslim yang baik adalah bukan hanya untuk nolong orang, bukan hanya untuk nolong diri sendiri, bukan hanya untuk kembali pada Allah, tapi kita juga harus bisa berpikir secara kritis dan memiliki akal yang sehat. Baik, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih pada Bang Rahim ya telah menjadi pemateri sangat berilmu sekali dan berdaging. Dan nanti kita akan bertemu kembali di podcast selanjutnya. Semoga ikhwah fillah sekalian berada di dalam keadaan sehat dan tetap berjuang untuk keadilan ya. Ya, selamat beraktivitas kembali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.